Tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama sekalipun kembar identik. Tetapi satu sama lain memiliki ciri khas yang tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan pembelajarannya? Simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Sukaryono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jagenan, Kabupaten Pati. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya berikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 12 anak dominan dengan gaya belajar visual, 11 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 10 anak dominan terhadap gaya belajar kinetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9H dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia pada subtopik bahasan pengertian teks tanggapan dan ciri-cirinya. Di awal pembelajaran, seperti biasa saya mengawali dengan memberi salam, menyapa murid dan menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, dan juga penyampaian tujuan, dan serta diakhiri dengan melakukan kesepakatan kelas. Selamat siang anak-anak. Siang. SMP 1 Jagenan luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, jos, luar biasa. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang memilih doa siapa? Iya, silakan Pak. Itu siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Oh, sakit ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan kita yang sakit diberi kesehatan. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Pak Karyono mau anak-anak apakah kemarin masih lihat pelajaran materi sebelumnya? Materi apa? Teks terpen. Oke. Dalam suatu karya itu ada teks terpen, ada novel, ada roman ataupun karya yang lainnya. Nah, ketika kalian melihat karya itu, pasti karya itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, dari karya itu nanti kalian bisa untuk menilainya. Oke. Hari ini Pak Karyono akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Pada tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Perhatikan. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian tanggapan. Yang kedua,
Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri teks tanggapan. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membedakan teks tanggapan dengan teks yang lain. Oke. Tapi sebelum kita untuk pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas dulu. Oke, ada 6 kesepakatan kelas yang ada. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Sanggup? Sanggup. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Gimana? Sepakat? Sepakat. Ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Siap? Siap. Jadi nanti kalau ada yang sampah banyak ya jatuh diambil saja. Hingga nanti kalau kelasnya tidak kotor. Yang keempat, berbicara yang sopan dan baik. Sanggup? Sanggup. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, biasanya nyosor tidak boleh ya. Kemudian yang kelima, saling membantu. Karena kita di pembelajaran boleh membantu. Jika ada yang kesulitan, saling membantu. Tapi kalau dalam ulangan tidak boleh membantu ya. Yang terakhir adalah mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Jadi sanggup ya yang keenam? Oke, kalau sanggup kita mulai pelajaran pada hari ini. Sesuai dengan profil belajar murid, bahwa gaya belajar murid itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok dengan gaya belajar visual. Yang kedua, kelompok dengan gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, siswa murid dengan gaya belajar kinestetik. Masing-masing kelompok diberi perlakuan yang berbeda untuk mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri teks tanggapan. Oke, anak-anak, kita sudah membagi sesuai dengan cara belajar masing-masing. Coba saja, ini kelompok apa? Visual. Yang ini kelompok apa? Auditori. Yang ini kelompok apa? Ya, kinestetik. Oke. Sekarang cara belajarnya adalah anak-anak yang visual, ini visual ya. Nanti bisa menggunakan bukunya bawa buku paket. Nah, satu itu. Jadi silakan dibaca materi tentang pengertian ciri-ciri teks tanggapan. Atau juga bisa melihat artikel yang saya kirim lewat WA group ya. Dan nanti bisa dilihat. Paham untuk yang kelompok visual? Sekarang yang kelompok auditori. Untuk cara belajarnya auditori adalah melihat link YouTube yang sudah saya kirim di WA group. Paham? Paham. Sedangkan untuk yang apa ini kelompok apa? Kinestetik adalah dengan mempraktekkan apa yang sudah saya siapkan berupa apa itu karya ya. Karya kaca yang sudah dihias itu nanti kalian menggunakan itu sebagai bahan belajarnya. Sampai di sini jelas untuk tugasnya? Jelas. Nanti kalian setelah selesai belajar untuk tugasnya untuk yang visual dan apa ini auditori mengerjakan tugas lewat link yang nanti Bapak kirim di WA group. Sedangkan untuk yang kinestetik adalah mengerjakan tugas di buku tulis masing-masing berdasarkan soal yang sudah kalian lihat di buku itu. Jelas? Oke, siap untuk belajar? Siap. Selamat belajar. Kalian coba saya minta 3 anak saja untuk mewakili memberi penilaian terhadap karya ini. Saya mulai dari Elisa. Bagaimana apa yang kamu lihat
tentang karya itu? Saya Agak keras suaranya, bisa terdengar? karena ini mempunyai banyak kekurangan, diantaranya ada banyak yang sudah mulai copot dari lemnya dan kacanya juga kotor. Oke, cukup ya. Berarti kekurangannya ini sudah lama sehingga banyak yang kotor. Oke, sekarang Irsyad, apa yang kamu coba lihat Irsyad? Nah, ini apa yang kamu lihat dari karya itu? Saya lihat kelebihannya yaitu detailnya lumayan diperhatikan. Apa yang memperhatikan? Detailnya. Detailnya ya, sangat seni gitu ya. Oke, cukup. Terima kasih buat Irsyad. Tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mengerjakan lembar kerja yang telah disiapkan. Bagi kelompok yang memiliki gaya belajar visual dan auditori, mereka mengerjakan lembar kerja online menggunakan platform Quizzes dengan link yang guru berikan. Sedangkan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka mengerjakan lembar kerja yang diberikan langsung oleh guru. Setelah berdiskusi dengan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja, tiap-tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kegiatan inti diakhiri dengan pemberian simpulan dan penguatan kepada murid. Kelompok kami dari kelompok visual ingin menjelaskan tentang pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat yang berupa kritik, sanggahan atau pujian terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, tentang peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan atau tentang suatu karya orang lain. Sebagaimana sebuah tanggapan pada umumnya, di dalam sebuah tanggapan terdapat sejumlah informasi seperti kritikan, sanggahan, alasan, saran, maupun pujian. Kami dari kelompok auditori akan menyampaikan ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan: 1. Isi yang bersifat objektif yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. 2. Teks tanggapan disampaikan secara jelas dan logis, tetapi tetap mematuhi norma, sopan, santun yang berlaku di masyarakat. 3. Teks tanggapan memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Selamat siang teman-teman, kami kelompok kinestetik akan menjelaskan perbedaan teks 1 dan teks 2. Teks 1 ini merupakan teks tanggapan karena teks ini berisi tanggapan mengenai novel yang berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Ananta. Di dalam teks ini berisi ujian dan saran tentang novel ini sesuai dengan kenyataannya. Dan teks 2 merupakan teks eksposisi. Di dalam teks ini berisi teks yang memberikan informasi tentang suatu hal, yaitu apa peran dan manfaat benda. Cukup. Pada kegiatan penutup, guru dan murid merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan dengan pemberian evaluasi berupa Quizzes menggunakan aplikasi Quizzes. Pemberian penghargaan kepada murid yang paling aktif dan pemberian tugas kepada murid untuk membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari, bisa dalam bentuk tulisan, peta konsep, video, dan bisa juga rekaman suara disesuaikan dengan minat murid. Dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Untuk mengetes kemampuan kalian untuk memahami materi ini, kita akan coba bermain atau belajar dengan menggunakan Quizzes. Nanti Pak Karino sudah siapkan Quizzesnya di dalam BA Group. Silakan kalian kerjakan. Bisa dilihat? Oke. Sudah? Oke, berapa kali mulai ya? Oke, 1, 2, 3, mulai. Silakan dikerjakan. Saya yakin kalian bisa menjawab. Bisa klik jawaban yang tadi sudah masuk jari. Jadi ada Nafis, ada Dwi, ada Alisa, Alisia ya. Arif, Arida. Ya, silakan. Ini ada yang lain berikan Farid, Zaki,
Jadi nilainya adalah Rio. Tepuk tangan Rio. Mari kita untuk melakukan mengulang lagi materi. Tadi kita membahas tentang apa? Pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan perbedaan teks tanggapan dengan teks yang lain. Tadi apa? Pengertian teks tanggapan adalah teks yang memberikan penilaian terhadap suatu karya, apakah itu kelebihan atau kekurangan, apakah nanti puisi, apakah novel ataupun yang lain. Itu dari pengertian. Dengan kalau ciri-ciri suatu teks tanggapan, cirinya adalah objektif, apa adanya berdasarkan fakta, tapi harus menyampaikan dengan bahasa yang santun, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain. Perbedaan teks tanggapan dengan teks lain adalah tadi kita melihat ada dua teks. Yang satu namanya teks tanggapan, yang kedua teks eksposisi. Kalau teks tanggapan menilai suatu karya kelebihan kekurangan, sedangkan eksposisi adalah teks yang memberikan informasi. Oke anak-anak, bagaimana pembelajarannya menarik? Sebelum kita mengakhiri, Kak Karina akan memberikan tugas. Tugasnya adalah apa? Meringkas tentang materi tadi. Mulai dari apa? Pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, dan perbedaan teks tanggapan dengan teks lain. Kalian boleh membuat tugas itu dengan beberapa cara. Apakah dengan meringkas menulis bisa dengan pen peta konsep bisa, ataupun dengan suara saja, dengan apa? Voice note bisa, atau mungkin menggunakan video juga bisa. Oke, silakan nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan 3 hari setelah ini. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan diakhiri dengan berdoa. Kita pulang. Untuk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Elisa Novita Rahayu dari kelas 9H. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan dengan gaya belajarnya, sehingga saya lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis dari kelas 9A. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, perbedaan teks tanggapan dengan teks lain. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat yang berupa kritik, sanggahan atau pujian terhadap lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, tentang peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan atau tentang suatu karya orang lain. Ciri-ciri teks tanggapan adalah bersifat objektif, yaitu apa adanya sesuai kenyataan dan fakta. Teks tanggapan disampaikan secara jelas dan logis, tetapi tetap mematuhi norma sopan santun, yaitu tidak menyinggung perasaan orang lain. Perbedaan teks tanggapan dan teks lain terlihat pada LKS Bahasa Indonesia halaman 53, di mana teks 1 merupakan teks tanggapan, teks 2 merupakan teks eksposisi. Teks pertama dinamakan teks tanggapan karena memberi pendapat terhadap suatu hal. Teks 2 dinamakan teks eksposisi karena memberikan suatu informasi pada suatu hal. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi yang telah dibahas, yaitu tentang teks tanggapan. Apa sih itu teks tanggapan, kemudian juga ciri-ciri dari teks tanggapan, dan juga apa sih perbedaan antara teks tanggapan dengan teks eksposisi. Berikut penjelasannya. Apa sih itu teks tanggapan? Teks tanggapan ialah suatu teks yang berisi pendapat,
tentang suatu karya, bisa berupa kritik, sanggahan, ataupun pujian. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari teks tanggapan? Ciri-ciri pertama dari teks tanggapan ialah bersifat objektif atau apa adanya, artinya tidak dilebih-lebihkan. Kemudian juga disampaikan secara jelas dan logis. Dan juga yang terakhir ialah memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Perbedaannya yaitu teks tanggapan ialah suatu teks yang berisi tentang pendapat tentang sebuah karya, sedangkan teks eksposisi ialah teks yang menjelaskan tentang suatu hal. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.